Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom Bapak Ibu, tidak lupa kami selalu mengingatkan untuk melakukan protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube GBI Point Square. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu yang selalu mengikuti ibadah online setiap minggunya. Kami terus mengajak Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam rumah doa yang kami adakan setiap hari Sabtu melalui Zoom online pada jam 7 sampai jam 8 pagi. Kami memiliki 5 tempat ibadah kul, dan bagi Bapak Ibu sekalian bisa memilih lokasi yang terdekat untuk boleh bergabung, terserap, dan mari kita bertumbuh bersama. Untuk Bapak Ibu yang saat ini memiliki putra dan putri yang aktif, bisa terus dapat bergabung di dalam ibadah Sekolah Minggu Anak yang kami adakan melalui Zoom online. Ibadah anak diadakan setelah ibadah umum selesai. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, kami mengajak untuk boleh dapat ibadah bersama pada jam tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, bisa melalui nomor rekening atau scan kode QR yang tertera di layar. Sebelum beribadah, mari sama-sama saya ajak untuk kita semua berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapa. Bahkan sampai hari ini Tuhan, Kau pelihara kami luar biasa ya Bapa. Kau berikan kami kesehatan Tuhan, Kau berikan kami ya Bapa berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, biar kiranya Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan, terus ya Bapa kami boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami boleh lihat banyak hal yang terjadi Tuhan, bencana alam ya Bapa, bahkan pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang Kau nyatakan Tuhan bagi bangsa kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang memimpin Tuhan akan melalui presiden kami, wakil presiden, bahkan beserta jajarannya yang ada ya Bapa, sehingga boleh bekerja dengan baik Tuhan untuk membawa pemulihan demi pemulihan bagi bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, juga kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kami Tuhan, gembala terkasih kami ya Bapa, mulai dari gembala sidang kami Tuhan, gembala rayon, bahkan gembala cabang kami Tuhan beserta wakilnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Kau berikan visi dan misi-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan yang boleh sampai kepada mereka Tuhan juga boleh Tuhan, boleh kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan perkenanan-Mu luar biasa Tuhan menyertai kami dari hari ini Tuhan, bahkan Tuhan sampai seminggu ke depan kami boleh bertemu lagi melalui ibadah online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri.
Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita dipenuhi oleh sukacita. Amin. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya yakin dan percaya hari ini kita semua bergairah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih kesetiaan-Mu yang Kau senantiasa nyatakan bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau naik dalam ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu itu Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Engkau sudah melakukan banyak bagi kami Tuhan. Sampai hari ini kami ada ya Bapa. Itu semua karena kebaikan hati-Mu Tuhan. Dan kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu dengan segala kekuatan kami, dengan sepenuh hati kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Kau disenangkan dengan segala pujian dan penyembahan kami. Ibadah ini milik-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya.
kita yang mengasihi Dia. Haleluya. masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa yang terbaik dari kami kepadamu Bapa.
kita buka tangan kita. Mari kita kasih penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu. Bawa kami lebih tinggi menyembah-Mu. Bawa kami lebih lagi menyembah-Mu. Oh Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu. Mengalir kuasa-Mu bagi kami, mengalir kuasa Roh Kudus di tempat ini, jamah setiap hati. Kami rindu menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau besar Tuhan, Kau mulia, Kau ajaib. Dan kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Di setiap langkah kami, di setiap jalan kami, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Terima kasih. Sebab kami bangga punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa yang memegang seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sebab hidup kami percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan. Ku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sorakan haleluya, haleluya. Shikala balala 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 balala. Ini iman kami Tuhan, ini pengakuan kami, ini janji kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh kembali beribadah. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih juga buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saya kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan, dan kami percaya dimanapun umat-Mu berada, hadirat-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, dan kami percaya
urapan-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan boleh mendatangkan sukacita dan mendatangkan berkat bagi setiap kami ya Bapa. Kau memberkati Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu sebentar ini Tuhan, biarlah hamba-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi, juga umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Pada saat kita siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa saya adalah Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan, dan apapun yang saudara alami, saya percaya itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, minggu ini kita akan belajar dari kisah hidup Yusuf, anak Yakub saudara. Yusuf dikenal sebagai seorang tokoh yang penuh dengan integritas sejak masa mudanya. Proses demi proses yang alami oleh Yusuf itu tidak menyenangkan. Bahkan kecenderungan itu menyakitkan saudara. Di mana dia menjadi anak kesayangan daripada Yakub, tetapi dibenci oleh 10 saudaranya saudara. Sehingga ia dibuang ke dalam sumur, kemudian ia dijual, menjadi seorang budak, dibeli oleh orang-orang Midian, dan oleh orang Midian dia dibawa ke Mesir saudara. Sampai di Mesir, dijual kepada seorang kepala pengawal istana Firaun yang bernama Potifar. Sejak saat itu, akhirnya Yusuf bekerja sebagai budak di rumahnya Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, saudara. Kalau kita baca di kisah Kejadian pasal 39, ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, saudara. Dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di tengah pembuangan dia sebagai seorang budak saudara, Tuhan tetap menyertai dia. Karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga Yusuf dipercaya oleh tuannya Potifar. Diserahkan semuanya kepada Yusuf saudara. Sehingga Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun sebagai orang yang berintegritas, Yusuf tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan. Singkat cerita, Yusuf akhirnya difitnah oleh istri Potifar yang berkata kepada suaminya dan semua orang pada waktu itu bahwa Yusuf telah mencoba memperkosanya. Dan atas tuduhan istrinya Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Secara hukum kerajaan, seharusnya Yusuf dihukum mati, saudara. Karena Potifar adalah pengawal kerajaan Firaun, pengawal rajanya Firaun, maka dia termasuk golongan orang penting di kerajaan, saudara. Setiap orang yang mengganggu keluarga orang-orang penting di kerajaan, maka hukumannya adalah mati. Tetapi karena integritas Yusuf, sehingga Yusuf tidak dihukum mati, melainkan hanya dipenjara saja. Dan di dalam penjara pun Tuhan tetap menolong Yusuf, saudara. Di Kejadian pasal 39 dikatakan demikian, mulai dari ayat 21, tetapi Tuhan menolong Yusuf dan terus mengasihinya, sehingga kepala penjara suka kepadanya. Ia mempercayakan tahanan-tahanan lain kepada Yusuf. Dan Yusuflah yang diserai tanggung jawab atas segala pekerjaan yang dilakukannya di dalam penjara itu. Kepala penjara itu tidak lagi mengawasi segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menolongnya sehingga ia berhasil dalam segala pekerjaannya. Yusuf kehilangan pekerjaannya di rumah Potifar. Tetapi Yusuf tidak kehilangan integritas, saudara. Sehingga dalam penjara pun Tuhan menolong Yusuf dan membuat dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Setelah beberapa waktu kemudian dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Yusuf dapat mengartikan mimpi daripada juru minuman raja dan juru roti raja. Dan seperti apa yang Yusuf katakan, maka pada hari yang ketiga, juru minuman dikembalikan kepada jabatannya. Sedangkan juru roti akhirnya dihukum gantung, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Kejadian pasal 40 ayat 23 berkata, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Karena kala Tuhan izinkan orang-orang yang telah menerima kebaikan yang kita lakukan atau kita perbuat terhadap mereka, saudara. Seperti kayak Yusuf, saudara. Ada berbagai macam alasan kenapa orang tersebut bisa melupakan atau kenapa Tuhan mengizinkan
orang tersebut melupakan kebaikan yang kita perbuat. Bahkan sebelum juru minum keluar dari penjara, Yusuf sudah berpesan kepada juru minum, "Ingatlah aku jika engkau sudah kembali kepada jabatanmu." Tetapi yang terjadi, ternyata juru minum melupakannya. Kenapa? Salah satu alasan yang terpenting, saudara, karena rencana Tuhan bagi Yusuf bukan keluar dari penjara dan pulang sebagai mantan narapidana. Rencana Tuhan bagi Yusuf masih panjang, saudara. Sehingga karena integritas Yusuf di penjara, saudara, ia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Ia menjadi orang kepercayaan daripada kepala penjara, sehingga Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Pada satu kali, Raja Firaun bermimpi, ya, itu dicatat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun, bermimpilah Firaun. Oleh karena mimpi Firaun ini, maka juru minum diingatkan oleh Tuhan akan kisah Yusuf. Singkat cerita, akhirnya juru minum memberitahukan kepada Firaun tentang kisah Yusuf, dan akhirnya Yusuf dipanggil untuk menghadap Firaun. Nah, di sini kita bisa lihat Tuhan sekali lagi menolong Yusuf. Pada saat Yusuf bertemu dengan Firaun, Yusuf dengan berani menyatakan bahwa bukan dia yang bisa mengartikan mimpi, tetapi Tuhan di sorga yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Dan dengan berani juga dia berkata kepada Firaun bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi ke depan ini, dikatakan. Karena itu begitu penting sampai diulang 2 kali, sehingga akhirnya Yusuf bisa berhasil mengartikan mimpi Firaun. Dan bukan hanya mengartikan mimpi, bahkan Yusuf dapat memberitahukan bagaimana cara mengatasinya. Karena Mesir sebentar lagi akan menghadapi masa kekeringan selama 7 tahun setelah ia mengalami masa panen selama 7 tahun, saudara. Akhirnya, karena usul yang diberikan oleh Yusuf kepada Firaun, sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa. Itu ditulis di dalam Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana selain engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sekali lagi, karena pertolongan Tuhan, Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun dan diangkat menjadi pengelola atas seluruh tanah Mesir. Integritas yang dimiliki oleh Yusuf itu membawa dia sampai kepada tujuan-tujuan yang Tuhan kehendaki, saudara. Sampai di sini kita bisa melihat kisah hidup daripada Yusuf, saudara. Kalau itu dihitung secara umur, saudara, maka Yusuf hidup bersama dengan keluarganya, yaitu ayahnya Yakub, yang disebut juga dengan Israel, selama 17 tahun. Setelah itu, dia mulai mengalami proses yang panjang, saudara. Mulai dari umur 17 sampai umur 30 tahun. Selama 13 tahun dia diproses. Pada saat umur 30 tahun, disitulah dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa di Mesir. Dan setelah itu, Yusuf mulai menjalankan fungsinya, tugasnya. Dia menjalankan apa yang Tuhan inginkan atas hidupannya selama 80 tahun. Sampai usia 110 tahun, kemudian dia meninggal, saudara. Kejadian pasal 41-46 mencatat, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Dan di ayat Kejadian 50 ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Kalau kita lihat 17 tahun dia hidup bersama dengan ayahnya, dipersiapkan. Ya. 13 tahun kemudian melalui pengujian, kemudian setelah itu usia 30 tahun dia mulai naik tahta dan dia memerintah selama 80 tahun. Luar biasa, saudara. Apa yang membuat Yusuf bisa menjadi orang yang berintegritas dalam segala situasi yang ia hadapi? Di rumah Potifar, Yusuf menjaga kekudusan hidupnya. Ia tidak mau kompromi dengan rayuan istri Potifar. Sekalipun ia difitnah masuk penjara, Yusuf tetap mempertahankan integritasnya. Ia tetap melakukan pekerjaannya dengan segenap hati. Orang yang berintegritas pasti akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Waktu dia ada di kerajaan Mesir, saudara, dia udah jadi penguasa. Yusuf juga tetap mempertahankan integritasnya. Kita bisa baca di Kejadian pasal 47 ayat 14 dan 20. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun,
sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena beratnya kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Di sini kita lihat saudara, setelah dia diberkati, diberikan kuasa yang gitu luar biasa, Yusuf tetap mempertahankan integritasnya. Tentu tidak mudah saudara, bagi seorang seperti Yusuf, yang sudah diberikan kuasa, diberikan otoritas penuh saudara, untuk tetap mempertahankan integritasnya. Tapi kita bersyukur, Yusuf mampu melakukan itu. Apa rahasianya? Sehingga Yusuf bisa mempertahankan integritasnya. Dalam keadaan diproses, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan penuh kuasa, dia tetap bisa mempertahankan integritasnya. Rahasianya ada di Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ternyata kita bisa lihat Yusuf sejak masa mudanya sudah memilih untuk hidup punya integritas. Dia dipersiapkan oleh ayahnya sejak masa muda. Sejak ia ada dalam rumah, saudara. Ini merupakan tanggung jawab yang besar buat kita, khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak. Buat kita juga hari ini generasi yang lebih tua, saudara, adalah tanggung jawab kita untuk mengajarkan generasi yang lebih muda, untuk mereka hidup dengan penuh integritas, saudara. Orang yang berintegritas, kemanapun ia pergi, ia akan disertai oleh Tuhan. Dan jikapun orang tersebut mengalami permasalahan, mengalami persoalan, Tuhan pasti menolong dia, saudara. Kita bisa lihat dari kisah kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf yang tadinya akan dibunuh oleh 10 saudaranya, Tuhan tolong sehingga dia tidak dibunuh, tapi dia dijual sebagai budak. Waktu dia dijual sebagai budak, bukan menjadi budak biasa. Alkitab mencatat dia menjadi budak kesayangan daripada tuannya Potifar, saudara. Tapi dia difitnah, waktu dia fitnah, dia seharusnya dihukum mati karena pelanggarannya sangat serius, saudara, untuk berusaha memperkosa istri majikannya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, ia tidak dibunuh, saudara, tapi ia dipenjara. Di dalam penjara, ia menjadi kesayangan, menjadi kepercayaan kepala penjara, saudara. Ketika ia dilupakan, Yusuf tidak memberontak. Dia tidak protes. Dia tidak berkata kepada Tuhan, kenapa, kenapa? Tapi dia tetap taat setia melakukan tugasnya, mengerjakan pekerjaannya dengan penuh dengan integritas. Sehingga Tuhan mengingatnya, dan Tuhan mengangkat dia. Dan Tuhan memberikan dia kepercayaan lewat Firaun, dia diberikan kuasa, otoritas yang penuh dengan luar biasa. Waktu dia memiliki otoritas yang penuh, saudara, atas seluruh tanah Mesir, Alkitab mencatat dia tidak memperkaya dirinya sendiri. Ia tidak menambah kemuliaannya untuk lebih besar. Ia tidak mencari nama yang lebih besar. Tidak. Tetapi dia tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh takut akan Tuhan. Dia mengelola Mesir, mengelola di masa kelimpahan dengan begitu baik, sehingga pada saat masa kelaparan, dia boleh berhasil membawa bangsa Mesir itu tidak binasa, saudara. Dan bahkan dia boleh membawa keluarga dia dari tanah Kanaan untuk hidup bersama-sama dengan dia. Itulah orang yang berintegritas, saudara. Bahkan ketika ia mempunyai kesempatan dan kuasa untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya, ia memilih untuk membalas kejahatan saudaranya dengan kebaikan, saudara. Kita baca di Kejadian pasal 50 ayat 15 dan sampai 20. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah sekiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan sesuatu seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu Yusuf, saudara. Orang yang berintegritas tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara. Sekali lagi, apa rahasia Yusuf, saudara? Sehingga ia bisa begitu hebat mempertahankan integritasnya dari sejak mudanya sampai akhir hidupnya. Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Rahasianya adalah firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai penjaganya. Yusuf sejak muda ketika ia masih dalam asuhan orang tuanya, ia telah diajar, dididik, dan Yusuf mengambil keputusan untuk hidup berintegritas. Sekalipun saudara-saudaranya tidak berintegritas. Pilihan untuk kita hidup menjadi integritas itu ada di tangan saudara dan saya. Pilihan kita untuk berintegritas itu tidak tergantung kepada keadaan saudara. Mari pastikan hari ini di tahun integritas ini saudara dan saya, kita memilih untuk berintegritas. Integritas itu tidak cukup untuk dipelajari. Integritas juga tidak cukup untuk hanya diajarkan saudara. Tapi integritas itu harus melalui satu proses yang cukup panjang saudara. Maka itu kenapa kita perlu membuat sebuah pilihan. Pilihan itu akan menentukan saudara. Nah, tempat pembelajaran atau pengujian yang terbaik untuk sebuah integritas itu adalah dalam rumah saudara. Kalau mulai dari rumah saudara bisa dipercaya, saya yakin dimanapun saudara berada, saudara akan bisa dipercaya. Ini tugas para orang tua, melatih anak-anaknya supaya mereka bisa menjaga kepercayaan dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Mari kita belajar bersama bagaimana menjadikan firman Tuhan itu sebagai penjaga kita, sebagai pedoman kehidupan kita, saudara. Kita akan baca atau pelajari mulai dari Mazmur 119 ini, mulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-10. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Setelah mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka langkah selanjutnya adalah berkomitmen mencari kebenaran dengan segenap hati. Kenapa harus dengan segenap hati, saudara? Karena integritas itu tidak jadi dengan sendirinya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, integritas itu melalui suatu proses, saudara, pengujian. Dan ini tidak mudah, saudara. Ini dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, saudara. Perlu dengan kesungguhan hati. Dibutuhkan komitmen waktu. Dibutuhkan komitmen usaha. Dibutuhkan komitmen untuk membaca Alkitab. Saudara dan saya berusaha. Kita yang berusaha, saudara. Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Pada saat kita mengambil keputusan kita bersedia, maka langkah berikutnya kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan melalui Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, saudara. Mari hari ini kita cek, apakah engkau setiap hari baca Alkitab? Baca Alkitab itu perkara yang mudah, saudara. Kita belum mendapatkan penganiayaan yang lainnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman akan timbul penganiayaan. Kalau baca Alkitab saja saudara sudah tidak mampu, bagaimana nanti menghadapi hal yang lainnya? Saya berdoa, biar dari tahun integritas ini, saudara mengambil komitmen setiap hari membaca firman Tuhan. Setiap hari engkau mencari Tuhan di dalam firman Tuhan. Yang berikutnya saudara di ayat ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Setelah kita membaca firman Tuhan, kadang-kala kita tidak langsung mengerti. Bahkan kecenderungan firman Tuhan yang kita baca ada beberapa yang tidak sesuai dengan logika kita, saudara. Ambil contoh misalnya di Lukas 6 ayat 27 dan 28. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini kan nggak fair, saudara. Bagaimana mungkin kita disuruh memberkati orang yang berbuat jahat sama kita? Tapi inilah Yusuf lakukan. Ketika ia punya kuasa untuk membalas kejahatan saudaranya, dia memilih untuk membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, baca firman Tuhan. Kalau tidak ngerti, simpan dalam hati. Bila perlu seperti anak sekolah minggu, saudara, dihafalkan. Kenapa kita perlu menghafalkannya, saudara? Karena supaya kita bisa mengingat itu senantiasa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita cek di tahun integritas ini, adakah kita lebih banyak menghafal firman Tuhan lagi daripada tahun-tahun sebelumnya? Saya berdoa, bila setiap saudara saya mau mencari Tuhan, menyimpannya dalam hati, menghafalnya dengan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Kita lanjut yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-12. Terpujilah engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Langkah berikutnya, bersedia diajar oleh Tuhan. Artinya apa? Bersedia berubah sesuai dengan ketetapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang bersedia diubah oleh firman Tuhan, pada akhirnya akan menjadi orang yang berintegritas. Akan menjadi orang yang benar. Dia akan menjadi seperti Tuhan Yesus, the man of integrity.
Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak ada cara lain saudara. Perubahan itu harus terjadi. Itu jika saudara bersedia untuk berubah. Jika saudara tidak mau berubah, maka Tuhan akan memaksa saudara berubah. Tapi saya percaya, perubahan yang terbaik adalah perubahan yang datang dari diri kita sendiri. Mari di tahun integritas ini, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, mari kita juga relakan diri kita diubah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, jikalau kita lakukan ini, maka kita makin hari akan makin serupa dengan Kristus. Mari kita lanjut yang berikutnya saudara di ayat ke-13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Dengan bibirku aku menceritakan hukum Tuhan. Apa artinya? Memperkatakan firman Tuhan. Orang yang berintegritas akan memperkatakan apa yang dia percayai. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada firman Tuhan dan kita tidak mengatakan firman Tuhan, malah kita memperkatakan perkataan yang sia-sia. Seperti hari ini perkataan hoax, saudara. Maka kita perlu dipertanyakan. Orang yang percaya, itu dia akan keluar dari ucapan lidah bibirnya, saudara. Sama seperti yang ditulis dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan saudara saya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, setiap perkataan kita itu diperhitungkan Tuhan. Kita saat ini sedang berada di masa tahun P, saudara. Yaitu tahun mulut, saudara. Tuhan sudah ajarkan kita sejak dari tahun lalu. Biar di tahun P ini, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, saudara. Jangan ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Apalagi perkataan hoax, saudara. Hari-hari ini perkataan bukan hanya berbicara mengenai suara, tapi perkataan juga berbicara mengenai apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara ketik di media sosial, di status media sosial seperti di Instagram, di WA, di LINE, atau juga di Facebook, saudara. Berhati-hati. Mari di tahun integritas ini, kita lebih banyak memperkatakan apa yang kita percayai. Khususnya kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan-perkataan yang bisa membuat suasana berubah menjadi lebih baik. Perkataan-perkataan yang membangkitkan orang yang letih lesu. Perkataan-perkataan yang senang untuk didengar orang, saudara. Atau yang membangun iman seseorang, saudara. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pastikan kita di tahun integritas ini, kita banyak memperkatakan firman Tuhan, bukan perkataan yang lain. Yang mau katakan amin. Mari kita lanjut, saudara. Ayat yang ke-14. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Maksudnya apa? Melakukan firman Tuhan. Jadi setelah saudara dan saya mengambil keputusan untuk hidup berintegritas, kita mencarinya, artinya mempelajari kebenaran itu, membaca firman itu. Kemudian kita menyimpannya itu dalam hati. Bila perlu kita menghafalnya, dan kita renungkan itu senantiasa, saudara. Dan kita juga bersedia untuk dirubah oleh firman Tuhan itu. Kemudian kita memperkatakannya. Dan tidak cukup memperkatakan, saudara, tapi juga harus melakukan. Kenapa? Orang berintegritas akan melakukan apa yang dia katakan, saudara. Jadi pastikan hari ini, di tahun integritas ini, saudara tidak hanya memperkatakan firman, tetapi saudara juga melakukannya. Dalam Mazmur 119 ini mengatakan bahwa melakukan firman Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, saudara. Ingat, perubahan yang terpaksa tidak akan bertahan. Tetapi perubahan dengan kesadaran dan kemauan sendiri akan membuat saudara saya mampu mempertahankan hidup berintegritas sampai pada akhirnya. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihan kita menentukan hasil yang akan kita terima. Orang yang berintegritas akan melakukan apa yang ia perkatakan. Perkatakan firman Tuhan setiap hari dan lakukan firman itu setiap hari juga. Yang mau katakan amin. Mari kita lanjut yang berikutnya, saudara, ayat ke-15. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu. Merenungkan dan mengamati firman-Mu. Apa maksudnya? Mengintrospeksi diri kita sendiri, saudara. Mengecek, bercermin lewat firman Tuhan. Apakah perbuatan, perkataan Bapak, Ibu, dan saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ada waktu yang diperlukan untuk kita juga memeriksa diri kita sendiri, saudara. Biasanya kita lebih kepo isi hati orang lain daripada isi hati kita sendiri. Biasanya kita lebih kepo, saudara, pengen tahu apa yang orang perbuat.
Tapi mari di tahun integritas ini, pesan Tuhan adalah untuk kita lebih kepo terhadap isi hati kita. Untuk kita lebih sering memperhatikan tindakan kita, sikap kita. Sediakan waktu saudara untuk merenung kembali, untuk melihat, bercermin kepada firman Tuhan. Untuk memeriksa diri kita, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan. Apakah perbuatan-perbuatan dan sikap yang saya tunjukkan, perkataan-perkataan yang saya ucapkan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dengan adanya waktu perenungan kembali, maka kita akan dapat lebih mengerti dan memahami firman Tuhan, saudara. Yakobus 1 ayat 25 berkata demikian. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara, firman Tuhan itu dikatakan bahwa kita akan disebut berbahagia. Mari kita sediakan waktu untuk introspeksi diri dan berubah sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita lanjut, saudara. Yang terakhir, saudara, ayat ke-16. Aku akan menggemar dan dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Langkah yang terakhir adalah kita bergemar karena firman Tuhan. Apa arti bergemar? Bersukacita, ada kesenangan, ada kesukaan, saudara. Menjadikan firman itu bagian yang kita sukai. Roma 7 ayat 22 berkata begini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadikan firman itu kesukaan kita setiap hari, saudara. Coba sekarang kita bayangkan, apa yang akan saudara lakukan terhadap sesuatu yang saudara sukai. Misalnya hari ini saudara suka makan bakso, saudara suka traveling, atau mungkin hobi yang lainnya. Bukankah hal-hal yang kita sukai, saudara, itu adalah hal yang paling sering kita lakukan. Hal-hal yang sering kita renungkan. Bahkan hal-hal yang sering kita ceritakan, saudara. Bayangkan kalau hari ini di tahun integritas ini, saudara menjadikan firman Tuhan kesukaan saudara. Dan saya percaya, maka saudara akan menjadi orang yang suka melakukan firman Tuhan. Menjadi orang yang suka memperkatakan firman Tuhan. Saudara juga termasuk orang yang sering, saudara, bercermin atau merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena hal itu menyenangkan. Dan kalau kesukaan firman Tuhan itu menjadi bagianmu, saya percaya, saudara akan dibawa makin hari makin serupa dengan Kristus, saudara. Seperti Yusuf. Waktu saudara-saudara datang ke Mesir, saudara. Kejadian 42 ayat 8 dan 9. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf kenal saudaranya, saudara. Tapi yang diingat dalam hatinya, dalam kepalanya, bukan kejahatan saudaranya. Tetapi Yusuf ingat kepada mimpinya. Sama seperti hari ini saudara saya. Kalau kita menjadikan firman Tuhan kesukaan kita, saudara, maka saya percaya, saudara dan saya, pada saat menghadapi situasi apapun, maka yang keluar dari ingatanmu, dari perasaanmu, dari mulutmu, dalam hatimu, itu adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, buat pilihan pada hari ini. Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan dasar kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan menjaga hidupmu. Sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Simpan firman Tuhan dalam hatimu. Bila perlu, hafalkan itu, saudara. Ikuti perkataan firman Tuhan. Bersedia berubah, menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kita yang berubah, menyesuaikan dirinya dengan firman Tuhan. Perkatakan kata-kata firman Tuhan senantiasa. Hilangkan perkataan yang sia-sia, saudara. Jangan ada perkataan sia-sia keluar dari hidupmu lagi. Ikuti yang Tuhan Yesus lakukan, bukan mengikuti dunia ini. Dan sediakan waktu untuk kita introspeksi diri. Dan yang terakhir, saudara, jadikan firman kesukaan kita setiap hari. Maka saudara akan menjadi orang yang berintegritas. Dan saya percaya saudara akan dipercaya oleh Tuhan. Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sehingga seperti Yusuf diberkati, maka demikian juga saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ada amin? Mari kita satukan hati dalam doa, saudara. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu yang hari ini mengajar kami, Tuhan. Untuk kami boleh memilih untuk hidup berintegritas. Seperti Yusuf. Biarlah mulai sejak saat ini, Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk menjadi orang yang berintegritas. Dan kami berusaha sungguh-sungguh, Tuhan, mencari Tuhan wajah-Mu, Tuhan. Mencari kebenaran itu. Membaca firman-Mu, Tuhan. Hidup seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Dan kami boleh menjadikan firman itu kesukaan bagi kami, Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh terpancar, Tuhan, cahaya firman-Mu, Tuhan. Perkataan-perkataan firman-Mu boleh keluar dari hidup kami, Tuhan.
dan memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu percaya kuasa firman yang mereka dengar Tuhan akan mengubahkan hati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan sertai kami. Berkati Tuhan perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ingat semua kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan ini mari, jangan simpan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Jika engkau masih ada pelanggaran, masih ada hidupmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ini waktu yang baik untuk saudara minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati saudara lewat perjamuan ini. Tapi Tuhan mau saudara saya minum dengan cara yang benar. Mari masing-masing berdoa hari ini. Bapa, engkau lihat, engkau dengar setiap anak-anakmu berdoa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami menyimpang dari kebenaran-Mu Tuhan. Oleh teguran firman-Mu Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ini orang berdosa. Dosa adalah kematian. Tapi Engkau telah mati bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu menerima upah kematian. Tapi oleh anugerah-Mu kami beroleh keselamatan Tuhan. Karena kami telah diampuni dosanya. Mari Tuhan, ajar kami, didik setiap umat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh terus hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Berkati juga roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Sehingga roti dan anggur ini Tuhan boleh menjadi berkat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus adalah untuk orang dewasa yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah, jangan ambil bagian. Mari saat ini kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencakapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti atas yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat tangan di cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atas kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau sungguh baik, kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Anugerah-Mu atas kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan.
Anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang Kutumpahkan bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengingat senantiasa kebaikan-Mu Tuhan. Dan itu membuat kami Tuhan untuk lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan. Hidup Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan bila di tahun integritas ini Tuhan, Engkau menemukan setiap umat-Mu Tuhan adalah orang-orang yang berintegritas Tuhan. Curahkan berkat-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi umat-Mu Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapak. Yang kekurangan Tuhan berkati dengan kelimpahan Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang berduka Tuhan, Engkau hiburkan ya Bapak. Bahkan sedang yang mengalami kebuntuan Tuhan, tidak ada pertolongan, tidak ada pengharapan. Tuhan berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, keluarga demi keluarga, para orang tua, para anak-anak, suami, istri Tuhan, semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Pekerjaan, usaha daripada umat-Mu Tuhan. Bahkan seluruh aktivitas kegiatan umat-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai dan membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari sekarang angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Umat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada sedikit surah memberkati-Mu, menyertai-Mu, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Tuhanku ajaib.